Ya, bagaimana kesiapan masyarakat jika nantinya pemerintah mulai menerapkan adaptasi the new normal pandemi COVID-19? Kami akan membahasnya bersama sosiolog Universitas Indonesia Imam Prasojo yang bergabung dari luar studio. Selamat sore Mas Imam. Ada terminologi baru di tengah pandemi COVID-19 yang masih belum tampak ujungnya sampai di mana, paling tidak sampai vaksin nanti ditemukan. Sudah pantaskah memang masyarakat menerima apa yang dinamakan new normal tadi? Ya, saya kira ini satu hal yang tidak terelakkan ya, bahwa kita harus hidup dengan cara baru, cara berpikir baru, kemudian kesadaran baru, dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Karena bila tidak, kita akan terus mengalami resiko yang jauh lebih tinggi, tertular, dan kemudian bisa jadi kita akan mengalami musibah demi musibah yang tidak akan berhenti. Nah, itulah yang cara baru ini yang harus kita siapkan dari sekarang dan perlu disosialisasikan, tidak hanya diberi pemahaman, tetapi juga diberi aturan-aturan yang lebih tegas untuk supaya ada efek yang orang itu mau mengikuti dengan tertib, dengan disiplin. Jadi new normal ini keterpaksaan begitu Mas Imam? Ya, sebetulnya ada perilaku-perilaku kita ya yang sudah selama ini kita lakukan kan. Bagaimana kita itu berinteraksi dengan sesama kita, sering kumpul-kumpul tanpa harus menggunakan masker. Kita juga tidak sesering misalnya harus cuci tangan ya, walaupun kita tentu cuci tangan, tetapi sekarang itu cuci tangannya jauh lebih punya kesadaran karena di situ ada virus kemungkinan yang bisa menulari kita maupun menulari teman-teman kita. Nah, itu banyak sekali protokol kesehatan yang selama ini sebetulnya seharusnya kalau seandainya masyarakat kita itu dulu seperti misalnya sudah diterapkan di negara lain kayak Jepang misalnya, itu tentu akan jauh lebih mudah. Masalahnya kita sekarang ini harus beradaptasi dalam waktu yang cukup cepat, karena kalau tidak kita akan terus mengalami banyak kesulitan-kesulitan. Nah, itu dari disiplin pribadi. Nah, belum lagi disiplin sosial. Kita banyak sekali kebiasaan-kebiasaan kita, ya mulai dari bagaimana kita itu melakukan pertemuan-pertemuan sampai beribadah. Nah, ini ya adaptasi seperti ini yang menurut saya harus memerlukan penjelasan, memerlukan kesadaran, dan baru kita melaksanakannya itu tidak dalam situasi keterpaksaan karena kita melakukan dengan penuh kesadaran. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan kembali memperpanjang status pembatasan sosial berskala besar di ibu kota selama 14 hari mulai 22 Mei hingga 4 Juni 2020. PSBB tahap 3 di Jakarta ini akan menentukan apakah warga ibu kota bisa kembali hidup normal atau belum. Jakarta akan menambah PSBB selama 14 hari mulai tanggal 22 sampai dengan 4 Juni. Dan ini akan bisa menjadi PSBB penghabisan jika kita disiplin.
Karena itu saya ingin sampaikan pada semua, jangan sampai kita harus memperpanjang lagi. Kami mengambil semua keputusan mengandalkan kepada temuan-temuan ilmiah. Ini semua berbasis pada sains, bukan kira-kira kelihatannya kok suasananya sudah enak, bukan seperti itu. Tapi mengandalkan pada data-data seperti ini. Nah, ini sebabnya bagi semuanya, seluruh masyarakat Jakarta, di hari-hari ke depan saya minta tetap disiplin. Meskipun kita memasuki musim lebaran, tetaplah berada di rumah. Tetaplah bersama keluarga. Kurangi kegiatan keluar. Supaya kita bisa benar-benar mengakhiri masa PSBB ini. Yang menentukan bukan pejabat pemerintah, yang menentukan bukan sekedar penegak hukum, yang menentukan adalah kita semua. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan terkait the new normal bersama sosiolog Imam Prasojo. Mas Imam, tadi pertanyaan saya sebelum kita jeda adalah apakah siap masyarakat kita untuk menghadapi babak baru, episode baru, tatanan hidup yang baru yang namanya new normal ini? Kalau siap bagaimana, kalau tidak siap bagaimana kemudian? Kalau menurut saya, Mas, pertanyaan Anda agak kecepatan. Kecepatan? Kita sekarang ini, pertanyaan itu mungkin akan lebih tepat kalau seandainya negeri kita grafik yang terpapar, grafik yang terinfeksi, itu ada kecenderungannya turun. Sekarang kita ini masih naik. Betul. Tapi narasinya sudah dibangun, Mas, sejak beberapa hari lalu oleh pemerintah kita sendiri bahkan. Betul, tapi kita jangan sampai lengah, ya. Bahwa kita sedang menghadapi peristiwa yang kalau seandainya kita tidak hati-hati, ini akan terjadi tsunami lagi, tsunami orang tertular, tsunami korban. Nah, ini juga nggak boleh lengah. Oke, kita bicara tentang the new normal dengan asumsi bahwa itu nanti semua kurva itu akan melandai. Terus kemudian kita menyiapkan diri dengan hidup baru tetapi dengan penuh kehati-hatian supaya tidak ada gelombang baru gitu kan. Nah, tetapi yang sekarang kita sedang hadapi ini kita masih bertempur dengan gelombang penularan dan sangat mungkin kalau kita tidak hati-hati juga gelombang korban yang akan berjatuhan yang tadinya terpusat di Jakarta dan beberapa daerah epicentrum sekitar Jakarta, itu bisa pindah, Mas. Pindah ke daerah-daerah. Nah, ini yang harus betul-betul kita hati-hati, jangan sampai kita bicara normal baru, kehidupan normal baru, terus melalaikan apa yang ada di depan mata kita ini. Saya khawatir temanya itu misleading untuk menjadi fokus pembicaraan. Itu aja sebetulnya. Jadi seharusnya jangan dibicarakan dulu ya konsep new normal ini. Untuk fase saat ini paling tidak. Tapi jangan sampai menghilangkan fokus yang harusnya kita jadi perhatian kita yang utama, yaitu menghadapi potensi-potensi banjirnya penularan yang dari epicentrum ke daerah-daerah, ya, dengan adanya proses mudik ini, proses orang pulang kampung dan sebagainya. Dan ada proses yang akan terjadi lagi adalah misalnya ada banyak sekali ritual keagamaan, ya, upacara sholat Idul Fitri, halal bihalal dan segala macam yang ada, ya. Dan kalau itu pesertanya adalah banyak sekali orang-orang yang jumlahnya jutaan dari daerah epicentrum yang seperti Jakarta, Jabodetabek dan sebagainya lah, itu yang saya kira akan mengacaukan semua pembicaraan yang kaitannya dengan persiapan dengan new normal, karena itu new normal bisa menjadi pembicaraan yang nanti akan tertunda. Seharusnya untuk saat ini soal kepatuhan itu tadi ya, yang tadi kita bicarakan sebelumnya, sebelum menghadapi the new normal itu, Mas Imam. Ya, menurut saya saat ini kita fokus lihat apa yang terjadi kalau seandainya masyarakat tidak menahan diri untuk bermudik, ya, untuk pulang kampung, dan kemudian pada saat mereka itu sudah terlanjur pulang dan mereka tidak hati-hati untuk menulari saudara-saudaranya. Nah, sementara pemerintah
itu juga mengendor, apalagi memberi fasilitas transportasi semakin longgar, maka yang akan muncul adalah banjir potensi penularan. Nah ini yang lebih mengerikan menurut saya untuk kita jadikan fokus perhatian. Ya. Oleh karena itu kita Baik. masih ada beberapa hari, Mas. Ya. Kita harus berjuang mati-matian, jangan kehilangan fokus. Baik. Ya, alih-alih new normal, jangan sampai nanti justru malah new wave begitu ya. Ada second wave dari kasus COVID-19 ini. Kita berdoa bersama-sama, Mas Imam Prasojo, sosiolog Universitas Indonesia. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News.